Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Anita Afriani Sinulinga di kelas pengantar ilmu hubungan internasional. Dan pada pertemuan ini kita akan mencoba mendiskusikan 3 hal. Yang pertama adalah definisi hubungan internasional, kemudian apa terminologi yang digunakan dalam studi hubungan internasional, dan bagian terakhir dari diskusi kita kali ini adalah menjelaskan ruang lingkup hubungan internasional. Tidak mudah sesungguhnya untuk mendefinisikan ilmu HI yang diterima secara luas ya. Terdapat banyak definisi HI yang satu sama lain itu memiliki perhatian atau fokusnya sendiri-sendiri. Namun secara umum definisi hubungan internasional dapat kita jelaskan dengan 2 cara atau dari 2 definisi. Yang pertama adalah definisi yang sempit atau narrow definition, dan yang kedua adalah definisi yang luas atau broad definition. Narrow definition dari international relation atau hubungan internasional ini diperkenalkan oleh para sarjana hubungan internasional sebelum berakhirnya Perang Dingin. Umumnya dapat kita lacak dalam literatur HI, berbagai literatur HI sebelum tahun 1900-an. Secara sempit, hubungan internasional dalam skop yang narrow definition ini atau pengertian yang sempit didefinisikan sebagai hubungan antar negara atau interstate relation atau hubungan antar bangsa atau relation between or among nation. Jadi penekanannya lebih kepada state actor atau state relation. Seperti salah satunya yang dikatakan oleh dari Brown dan Ainley yang mengatakan bahwa hubungan internasional adalah studi tentang hubungan antar negara atau negara-negara. Yang lainnya, Brown juga memberikan pemaknaan terhadap definisi studi HI sebagai aksi dan reaksi di antara negara-negara berdaulat yang diwakili oleh para elit yang berkuasa di negara tersebut. Selanjutnya, pemberian definisi dalam skop yang sempit juga diberikan oleh Goldstein, di mana Goldstein mendefinisikan hubungan internasional sebagai hubungan antar pemerintah-pemerintah di dunia. Kita lanjutkan pendefinisian ilmu hubungan internasional dalam skop yang sempit selanjutnya. Setelah Goldstein tadi, ada scholar lain yang bernama Padelford dan Lincoln menjelaskan bahwa hubungan internasional adalah hubungan antar negara. Hakikat hubungan antar negara adalah politik internasional. Selanjutnya oleh Mergenthaw dijelaskan hubungan internasional sebagai perjuangan untuk kekuasaan di antara bangsa-bangsa. Lalu ditambahkan pula oleh Kaufman, hubungan internasional merupakan sebuah bidang ilmu yang berurusan dengan keputusan yang dibuat dalam sebuah negara, di mana berimplikasi pada hubungan-hubungan di luar perbatasan negara tersebut. Kemudian dijelaskan juga oleh Hoffman bahwa hubungan internasional ini mencakup berbagai aktivitas yang luas dan berbeda seperti sosial, ekonomi, agama, dan sebagainya sejauh memberikan implikasi terhadap hubungan politik internasional.
Hubungan internasional juga dinyatakan oleh Hoffman adalah bidang-bidang yang berkaitan dengan semua pertukaran, transaksi, hubungan, arus informasi, respon perilaku yang dihasilkan antara dan di antara masyarakat terorganisir dalam sebuah negara yang terpisah. Maka secara sempit kita dapat mengatakan bahwa tekanan utama dari pendefinisian hubungan internasional dalam skop yang sempit adalah satu, pada aktor negara, khususnya pada elit-elit pemerintah. Setelah pendefinisian ilmu hubungan internasional dalam skop yang sempit atau dalam narrow definition-nya, kita juga dapat menjelaskan bagaimana definisi hubungan internasional secara lebih luas. Dunia sebagai sebuah global village ditandai dengan interaksi negara-negara serta aktor-aktor non-negara. Hal ini mempengaruhi definisi ilmu HI tentunya. Dewasa ini mayoritas para scholar HI atau sarjana HI telah menyepakati bahwa hubungan internasional tidak lagi identik dengan politik internasional dan juga tidak terlalu berorientasi pada aktor negara. Hubungan internasional lebih diyakini bersifat kompleks dan multidimensional. Beberapa penjelasan dari para scholar yang dapat kita himpun antara lain dari Simco yang menjelaskan bahwa studi HI mencakup keseluruhan yang kompleks mengenai hubungan-hubungan budaya, ekonomi, hukum, militer, politik, dan sosial dari semua negara, serta unsur-unsur populasi dan entitas mereka. Dilanjutkan oleh Lawson yang mengatakan bahwa hubungan internasional merupakan interaksi antara aktor berbasis negara yang melintasi batas-batas negara. Selain memperhatikan sistem negara secara keseluruhan, Lawson juga memberikan perhatian yang sama terhadap aktivitas dari berbagai aktor non-negara. Jadi, melalui penjelasan ini kita dapat melihat bahwa pendefinisian yang lebih luas dari hubungan internasional tidak lagi hanya menekankan pada aktor negara, tapi juga melihat pada aktor non-negara. Kemudian definisi lainnya diberikan oleh Tate yang mengatakan bahwa definisi HI juga perlu dimodifikasi dan diredefinisi sehubungan semakin meningkatnya peran-peran aktor non-negara, berbagai kelompok sosial, dan institusi internasional. Armstrong dan Gilson juga mengatakan bahwa hubungan internasional juga menekankan pada semakin pentingnya civil society atau masyarakat sipil dalam tata kelola internasional atau international governance. Selanjutnya juga dihantarkan oleh Gauss yang mengatakan bahwa hubungan internasional dalam skop yang lebih luas merupakan studi tentang masalah-masalah luar negeri dan isu-isu global di antara negara-negara, termasuk peran aktor non-negara. Sekali lagi ya, peran aktor non-negara seperti IGO, NGO, MNC, dan lain sebagainya. Grieco dan kawan-kawan juga berkontribusi menjelaskan definisi studi HI dalam skop yang lebih luas. Grieco dan kawan-kawan mengatakan bahwa studi HI adalah bagian dari ilmu sosial yang menaruh perhatiannya pada hubungan-hubungan politik, ekonomi, sosial, dan budaya antar dua negara
dan di antara banyak negara. Studi hubungan internasional juga mencakup hubungan negara-negara dengan aktor-aktor penting lainnya seperti perusahaan-perusahaan global atau multinational corporation, transnational corporation, dan organisasi-organisasi internasional. Kemudian yang lainnya dari Toyin disebutkan bahwa hubungan internasional merupakan studi tentang semua bentuk interaksi yang terjadi di antara anggota-anggota dari negara-negara atau entitas yang terpisah di dalam sebuah sistem internasional. Kemudian, pendefinisian yang lebih luas terhadap apa itu studi HI diberikan juga oleh Jackson dan Sorensen yang menyatakan bahwa studi ini adalah studi tentang hubungan dan interaksi antar negara, termasuk aktivitas-aktivitas dan kebijakan-kebijakan pemerintah nasional, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan multinasional. Lalu selanjutnya oleh Chernotsky dan Hobbes mengatakan bahwa studi HI sebagai a field of inquiry that examines the broad array of human relationship that involve cross-border interaction. Terakhir, penjelasan dalam dimensi broad definition atau dalam penjelasan yang lebih luas dari studi HI dihantarkan oleh McGowan yang mengatakan bahwa HI sebagai bidang studi yang mempelajari mengenai global order atau tatanan global, yaitu bagaimana tatanan tersebut muncul, dipelihara, dan diubah dalam sistem global melalui penggunaan otoritas dan atau power, serta mengelola hubungan-hubungan antar aktor. Hubungan tersebut tidak hanya melibatkan negara, tapi bisa jadi hubungan-hubungan tersebut mungkin mengecualikan negara, atau mungkin melibatkan aktor baik negara dan aktor non-negara. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dari penjelasan hubungan internasional, definisi hubungan internasional dalam skop yang sempit maupun skop yang luas. Pada skop yang lebih luas, studi HI dijelaskan sebagai interaksi antar aktor yang meliputi aktor negara dan aktor non-negara, antara lain organisasi internasional atau IGO, organisasi non-internasional atau NGO atau INGO, kemudian perusahaan-perusahaan multinasional atau multinational corporation. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kedua dari diskusi kita di kelas ini. Kita ingin mendiskusikan apa saja terminologi HI yang digunakan. Tidak selalu jika kita mencoba menelusuri berbagai referensi dari ilmu hubungan internasional atau khususnya referensi terkait pengantar ilmu hubungan internasional, ada yang menggunakan terminologi hubungan internasional dengan international relation atau IR. Namun tidak selalu teman-teman, karena kita bisa menemukan terminologi lain yang juga memiliki makna yang kurang lebih sama dengan international relation, meskipun yang lazim yang digunakan adalah term ini. Baik, yang pertama Bailey, Smith, dan Owens ini cenderung menggunakan terminologi world politics ya, daripada international relation atau hubungan internasional atau international politik. Jadi Bailey dan kawan-kawan cenderung menggunakan terminologi
politik dunia atau world politics. Sarjana lainnya yang menggunakan istilah ini atau terminologi ini antara lain Collin dan Martin, kemudian Kegley dan Blanton, dan terakhir adalah Gibbons. Selain international relation, kemudian world politics, ada juga Carbo dan Lee Ray ini menggunakan istilah global politics ya. Jadi politik global daripada IR atau hubungan internasional atau HI. Scholar lain yang juga menggunakan terminologi yang sama dengan Carbo dan Lee Ray, kita bisa sebutkan sejumlah sarjana lainnya seperti Haywood, kemudian Atkin dan Zehfus, kemudian Mansbach dan Taylor, kemudian ada Lemmy, dan terakhir ada Masker. Oke, kita tadi sudah mengetahui ada beberapa terminologi, yaitu selain international relation ada world politics, lalu ada global politics. Yang lainnya ada yang menggunakan terminologi global society atau world society. Ini istilah yang digunakan oleh Barnett dan Sikking. Scholar yang mengikuti penggunaan istilah terminologi ini yaitu global society atau world society, antara lain adalah Robertson, kemudian Nelson dan Neck, kemudian ada Bayer, dan terakhir Kotesta. Selanjutnya istilah selanjutnya ada Smallman dan Brown. Ini lebih cenderung menggunakan terminologi global studies atau studi global ya, global studies, daripada menggunakan istilah IR atau international relation. Sarjana HI lainnya yang juga menggunakan istilah yang sama antara lain ada Campbell, kemudian McKinnon dan Steven, lalu ada Jürgen Meyer, ada Steger, Wahlrapp, dan Nuber. Sehingga dari penjelasan-penjelasan sebelumnya kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa studi HI merupakan studi dengan bidang kajian interdisipliner yang membahas tentang semua jenis hubungan dan interaksi antar aktor. Mohon diingat dan digarisbawahi teman-teman, semua jenis hubungan dan interaksi antar aktor, baik aktor negara maupun aktor non-negara yang bersifat lintas batas nasional, serta berbagai perubahan dan kecenderungan global yang memiliki dampak terhadap masalah-masalah kemanusiaan. Dari definisi tersebut dapat kita tegaskan beberapa hal. Pertama, hubungan internasional mencakup semua bentuk interaksi, baik interaksi politik, ekonomi, dan kebudayaan yang melintasi batas-batas kedaulatan negara. Yang kedua, kita dapat nyatakan kembali bahwa aktor hubungan internasional ini adalah aktor state dan non-state. Jadi keduanya ini dibicarakan dalam studi HI. Kemudian hal lainnya yang dapat kita tegaskan, studi HI juga mencakup berbagai perubahan dan kecenderungan global yang berdampak terhadap kemanusiaan. Kemudian yang selanjutnya dan yang terakhir adalah sehubungan dengan semakin intensifnya proses globalisasi telah membuat istilah hubungan internasional itu sendiri dianggap semakin kehilangan relevansinya. Jadi dari berbagai referensi kita dapat menemukan
Ada yang tetap menggunakan istilah IR atau International Relation, ada pula yang lebih prefer untuk menggunakan istilah World Politics, ada pula Global Politics, kemudian ada yang World Society, kemudian Global Society, kemudian ada yang menggunakan Global Studies daripada studi hubungan internasional. Selanjutnya kita masuk pada bagian terakhir dari diskusi kita pada kesempatan ini, adalah menjelaskan ruang lingkup studi HI. Apa saja sih sebetulnya topik-topik yang dibicarakan dalam studi HI atau dalam kajian HI. Beberapa pemikiran dari scholar HI atau para sarjana HI telah dirangkum sebagai berikut. Yang pertama disampaikan oleh Ghosh bahwa studi HI itu fokus pada kajian tentang sejarah diplomasi, kebijakan luar negeri, hukum internasional, keamanan internasional, dan organisasi internasional. Sementara Palmer dan Perkins menjelaskan bahwa domain studi HI itu misalnya membicarakan sistem negara, national power, diplomasi, propaganda, perang, imperialisme, balance of power, keamanan kolektif, organisasi dan hukum internasional, konflik regional, kepentingan nasional, senjata nuklir, dan sistem internasional yang berubah. Palmer dan Perkins ini mencoba merangkum banyak isu yang menjadi topik-topik dalam kajian studi HI. Kemudian kita menemukan Goldstein memfokuskan isu area dari studi HI itu pada diplomasi, perang, hubungan perdagangan, aliansi, pertukaran kebudayaan, partisipasi dalam organisasi internasional, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Ghosh memberikan pandangan yang lain bahwa kajian HI, ruang lingkupnya juga menggarap agenda baru, antara lain misalnya mengenai masalah gender, human trafficking, human security, lingkungan hidup, kejahatan transnasional, perdagangan bebas, regionalisme ekonomi, dan selanjutnya hingga cyberspace. Lalu David Tak, scholar HI lainnya, menambahkan bahwa agenda-agenda baru dalam HI sesungguhnya bukan untuk menggantikan tema-tema tradisional yang sebelumnya kita sudah kaji ya, namun lebih bersifat sebagai pelengkap atau suplemen terhadap isu-isu konvensional yang tentu tetap memiliki relevansi, sehingga menjadikan studi HI menjadi sebuah disiplin ilmu yang dinamis. Selanjutnya, Mathieson juga memberikan kontribusinya. Mathieson lebih menekankan bahwa studi HI ini mencakup semua jenis interaksi ya, yang melintasi batas-batas negara, baik itu dalam interaksi ekonomi, politik, hukum, dan lain sebagainya, baik yang bersifat private maupun yang bersifat publik. Kemudian disampaikan juga oleh Columbus Spikeman dalam Columbus dan Wolff, mengatakan bahwa hubungan internasional merupakan hubungan antar individu yang memiliki negara yang berbeda. Kemudian perilaku internasional adalah perilaku sosial dari individu-individu atau kelompok-kelompok yang bertujuan atau dipengaruhi oleh eksistensi atau perilaku
dari individu atau kelompok yang berada di negara yang berbeda. Istilah HI dikembangkan oleh Spykman ini dapat mencakup berbagai kegiatan seperti komunikasi internasional, transaksi bisnis, pertandingan atletik, pariwisata, konferensi ilmiah, program pertukaran pendidikan, kegiatan misionaris keagama, dan lain sebagainya. Lalu penjelasan mengenai ruang lingkup studi HI juga diberikan oleh Salmon dan Imber yang mengatakan bahwa interaksi yang menjadi ruang lingkup kajian HI adalah setiap aktivitas yang dapat memiliki implikasi langsung atau tidak langsung bagi hubungan politik antar kelompok, antar negara, atau antar organisasi internasional. Kemudian disampaikan juga oleh Devetak bahwa studi HI mulai bergeser dari tema-tema yang high politics atau yang konvensional itu ya, seperti kajian keamanan, senjata nuklir, aliansi militer, perang dan konflik antar negara, ke tema-tema yang lebih bersifat low politics, meliputi segala sesuatu yang tidak berkaitan secara langsung dengan negara, perang, dan hukum. Disampaikan juga oleh Barnett dan Sicking, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Devetak sebelumnya, bahwa ada pergeseran dalam kajian HI, di mana kajian-kajian konvensional seperti kajian keamanan mulai bergeser dari isu keamanan klasik seperti balance of power, deterrence, aliansi militer, atau perlombaan senjata atau race armament, lebih ke kajian keamanan, masih dengan kajian keamanan tapi lebih bersifat non-tradisional. Jika isu sebelumnya, isu keamanan klasik yang berkaitan dengan aliansi militer, deterrence, kemudian perlombaan senjata, ini disebut sebagai isu keamanan tradisional, sementara keamanan yang berkaitan dengan keamanan manusia atau human security ini disebut sebagai isu keamanan non-tradisional. Selanjutnya, kajian keamanan atau security mengikuti penjelasan dari Devetak sebelumnya. Ada perubahan ruang lingkup dalam kajian HI yang bergeser dari isu-isu keamanan klasik seperti balance of power, deterrence, aliansi militer, atau persoalan perlombaan senjata. Ini kita lebih kenal dalam kajian HI dengan istilah traditional issue atau traditional issue. Kemudian isu ini bergerak ke tema keamanan yang lebih berorientasi pada keamanan manusia atau non traditional issue. Kemudian juga disampaikan oleh Colin dan Martin yang mengatakan bahwa dalam kajian HI selain ada isu-isu konvensional, terdapat juga isu-isu lingkungan hidup yang menjadi fokus dari kajian ini, juga masalah kependudukan, kemudian bencana demografis dengan segala konsekuensinya. Lalu selanjutnya
Yang terakhir dihantarkan oleh Carbo dan Ray, bahwa ruang lingkup HI selain membahas isu-isu tradisional seperti keamanan internasional, organisasi internasional, diplomasi, dan politik luar negeri, namun juga ruang lingkup studi HI telah meliputi isu-isu yang lebih luas atau isu-isu kontemporer begitu ya kita menjelaskannya, seperti masalah lingkungan global, globalisasi, ledakan penduduk, dan masalah kelangkaan sumber daya. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa ruang lingkup studi H ini merupakan meliputi isu-isu yang sangat luas, mulai dari isu-isu atau topik-topik yang konvensional yang bersifat high politics seperti masalah keamanan, hukum internasional, organisasi internasional, dan lain sebagainya. Konflik juga termasuk di dalamnya, isu nuklir, kemudian soal polaritas dalam sistem internasional. Juga studi HI juga fokus pada isu-isu non-tradisional yang sifatnya lebih low politics, seperti masalah kebudayaan, kemudian masalah komunikasi internasional, kemudian persoalan gender, lingkungan hidup, lalu masalah ledakan penduduk, dan lain sebagainya. Demikian diskusi kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.